Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pondok Ramadan secara daring dengan keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Lili Indayani. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang puasa dan problematikanya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah puasa, di mana puasa itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu asyam atau as-shaum, dari kata dasar sama yang artinya menahan diri. Begitu. Kemudian definisi puasa secara umum yaitu menahan diri dari makan, minum, dan tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis puasa yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama puasa fardu atau puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa fardu dibagi lagi menjadi 3 macam. Atau puasa wajib dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Yang kedua puasa kafarat. Yang ketiga puasa nazar. Seperti yang telah kalian laksanakan bertahun-tahun dan kalian ketahui, puasa Ramadan biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Sedangkan puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan sebagai penebus kesalahan atau sanksi atau denda atas pelanggaran yang telah dilakukan seorang muslim. Kafarat itu berhubungan dengan hak Allah yang harus ditunaikan akibat pelanggaran tersebut. Misalkan bagi seorang muslim berjima atau berhubungan badan ketika pada saat bulan Ramadan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar ini puasa yang harus dilakukan karena Anda telah menjanjikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang dihajati terkabul. Misalkan begini, saya akan berjanji untuk puasa selama 3 hari kalau saya lulus SNMPTN gitu. Atau saya akan puasa 6 hari kalau saya berhasil naik ke kelas 12. Gitu ya. Jadi puasa ini wajib dilakukan karena Anda sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan hukumnya wajib dasarnya karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Begitu. Sedangkan puasa sunat, yang pertama ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal ini sangat baik dilakukan. Salah satu atau beberapa keuntungannya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah, dan yang kedua yaitu mencegah timbulnya gangguan pencernaan. Ini maksudnya karena pada saat kita memasuki hari raya Lebaran, biasanya pola makan kita akan kembali normal seperti biasa. Dan kita akan makannya tidak terkontrol sama sekali. Padahal untuk merubah dari 1 bulan berpuasa, itu membutuhkan waktu minimal 3 hari dan paling tidak itu 6 hari untuk membuat sistem
pencernaan kita itu normal seperti biasa. Intinya agar sistem pencernaan kita itu tidak kaget. Kemudian dibutuhkan masa transisi yang nantinya akan berdampak bagi kesehatan kita. Jadi nggak langsung makan banyak, akhirnya bisa sakit perut, gitu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Yang kedua yaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah ya. Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, sungguh sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang ketiga, hari Asyura atau 10 Muharram. Rasulullah bersabda, puasa pada hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Yang keempat, hari Senin Kamis. Yang kelima, 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, yaitu pada tahun Hijriah. Yang keenam, ini puasa yang paling afdal ya. Rasulullah berkata bahwa puasa ini adalah puasa yang paling afdal di antara puasa-puasa sunnah yang lain, yaitu puasa selang-seling atau puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam, yang bisa dilakukan selang-seling ya, misalnya Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, dan seterusnya. Puasa ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat sekali bagi ketenangan kita, untuk berpikir dan sebagainya. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam, berniat pada malam sebelumnya. Maka dari itu biasanya kalau kita setelah sholat taraweh kan biasanya langsung ya kita berniat sekalian. Mumayyiz ini adalah anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun, sehingga sudah bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya. Mumayyiz ini adalah istilah yang menunjuk pada orang yang telah mampu melakukan hal-hal yang sederhana secara mandiri. Biasanya anak-anak umur 7 tahun itu bisa sudah istilahnya sudah bisa belajar berpuasa ya. Atau puasa maghrib langsung bisa, atau kita belajar dulu di puasa zuhur permulaannya lalu dilanjutkan dengan puasa maghrib. Suci dari nifas dan haid dan pada waktu yang diperbolehkan. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam. Tentunya, apakah boleh orang selain beragama Islam itu berpuasa? Tentu boleh, karena dalam ajaran-ajaran agama tertentu itu juga ada puasanya. Tapi karena ini kita puasa Ramadan, puasa sunnah menurut ajaran agama Islam, maka diwajibkan kita harus beragama Islam, berakal, balik, suci dari nifas, dan mampu. Mampu ini biasanya lebih cenderung ke mungkin ibu yang menyusui, orang yang sakit, atau orang yang berpergian. Bukan berarti itu dibebaskan, tidak, tapi tetap kita harus membayar di hari yang lain, yaitu dengan puasa yang sama. Rukun puasa, berniat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sekarang kita ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja ini maksudnya misalkan kita pura-pura puasa, tapi di kesempatan yang lain ketika tidak ada orang, kita makan dan minum. Memang makhluk Allah tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Muntah dengan sengaja, yaitu dengan cara mungkin dirogol atau bagaimana begitu ya. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini Allah memang benar-benar sangat memuliakan wanita. Karena pada saat haid
dan nifas, wanita itu mengeluarkan darah sehingga mungkin sistem imun tubuh akan turun. Maka dari itu Allah memberikan kelonggaran dan wajib diganti pada hari yang lain, yang sudah pada saat kita sudah terbebas dari haid dan nifas. Mengeluarkan mani atau sperma. Meniatkan untuk berbuka dan kita sampai pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Yaitu yang pertama pada saat Hari Raya Idul Fitri. 1 hari ya itu ya. Kalau menurut agama kita, Hari Raya Idul Fitri itu hari raya pertama kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan kemudian Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyrik, yaitu 3 hari berturut-turut setelah kurban. Hari Jumat khusus atau pada hari Sabtu khusus. Misalnya memang niatnya puasa hari Jumat atau puasa hari Sabtu. Itu sangat berbeda sekali jikalau kita memang misalkan puasa Syawal gitu ya. Kita sudah puasa mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, atau puasa Daud. Pada saat hari Rabu kita puasa, hari Kamis kita tidak puasa, hari Jumat kita puasa. Itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan khusus untuk hari Jumat saja atau Sabtu saja. Yang nomor 6, hari yang diragukan. Misalnya begini, terkadang pemerintah dengan organisasi keagamaan mempunyai perbedaan waktu ketika kita untuk berhari raya Idul Fitri. Misalkan di pemerintah berkata hari Kamis kita hari Kamis kita Idul Fitri. Tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita hari Rabu sudah Idul Fitri. Nah, itu meragukan sekali karena kita sebagai mungkin yang orang yang mengikuti aturan pemerintah ya, kita hari Rabu masih puasa. Tapi kalau kita ragu-ragu karena ada saudara kita yang berlebaran, ya kita tidak usah berpuasa dan kita lebih baik mengganti hari tersebut kepada hari yang lain setelah atau di luar bulan Ramadan. Untuk apa? Agar kita yaitu tadi tidak ragu-ragu. Kita takutnya kan nanti mungkin itu hari tasyrik begitu ya. Yang ketujuh itu puasa sepanjang masa. Sekali lagi, tidak ada puasa yang lebih afdol daripada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang paling afdol, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Selain itu tidak ada, karena tidak diperbolehkan puasa sepanjang masa. Dan untuk puasa sunnah itu dilarang berpuasa bagi wanita jika suaminya di rumah tanpa izinnya. Dalam artian kita sebagai wanita itu harus minta izin dulu kalau mau puasa sunnah kepada suami kita. Kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tidak perlu izin juga, itu kewajiban karena itu perintah. Langsung perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berpuasa yaitu makan sahur, tentunya mentakhirkan sahur, menyegerakan berpuasa dengan berbuka makan makanan yang manis, berdoa dulu sebelum kita berbuka, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa, menggosok gigi, murah hati dan mempelajari Al-Quran, giat beribadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan sebagainya. Berbaik hati dan membaca Al-Quran itu tentunya harus kita lakukan setiap hari ya, terutama harus kita berbanyak lagi pada saat bulan-bulan Ramadan. Begitu anak-anak. Saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah pada bulan suci ini dan semoga Allah akan mempertemukan kita dengan bulan-bulan suci Ramadan berikutnya dan berikutnya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.